Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Afrila dengan NIM G1D1221156 dari kelas 1D dengan nomor absen ganjil yaitu 29. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan kesehatan primer dan pembangunan kesehatan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan primer. Ya, kita tahu dari judulnya yaitu pelayanan kesehatan primer, yang artinya primer itu biasanya yang paling diutamakan dalam suatu kebutuhan. Jadi, pelayanan kesehatan primer atau primary health care adalah pelayanan kesehatan utama atau pokok yang berdasar kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial yang dapat diterima oleh umum, masyarakat, keluarga, serta perorangan atau individu, melalui presenta mereka sepenuhnya dengan biaya yang terjangkau. Pelayanan kesehatan primer adalah strategi yang dapat dipakai untuk menjamin tingkat dan pelayanan kesehatan untuk semua penduduk. Pelayanan kesehatan merupakan pola penyajian pelayanan kesehatan di mana konsumen pelayanan kesehatan menjadi mitra dengan profesi dan ikut serta mencapai tujuan umum kesehatan yang lebih baik. Di sini, pelayanan kesehatan primer atau primary health care mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, tujuan pelayanan kesehatan primer ini antara lain memberikan pelayanan kesehatan dasar yang preventif, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk menjalankan fungsi tersebut, dibutuhkan koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan juga pihak swasta. Untuk tujuan khususnya, yang pertama yaitu pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani, yang kedua pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dialami, yang ketiga pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani, yang keempat pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini kita bisa lihat bahwa pelayanan kesehatan primer ini memiliki banyak tujuan untuk kita semua. Ini yang selanjutnya ada fungsi. Yang pertama pemeliharaan kesehatan, 2 pencegahan suatu penyakit, 3 diagnosis dan pengobatan, 4 pelayanan tindak lanjut, 5 pemberian sertifikat. Dan juga ada prinsip dasarnya. Yang pertama pemerataan upaya kesehatan, 2 penekanan upaya preventif, 3 menggunakan teknologi tepat guna, 4 melibatkan presenta masyarakat, 5 melibatkan kerjasama lintas sektoral. Dan juga ada tentunya ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama pelayanan yang utama atau pokok dan akrab dengan masyarakat. Yang kedua harus menyeluruh dan terorganisasi, berkesinambungan, progresif dan juga berorientasi pada suatu keluarga. Ruang lingkupnya yang pertama pendidikan tentang masalah kesehatan, kedua penyediaan makanan dan perbaikan gizi, ketiga penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, keempat peningkatan KIA dan KB, imunisasi, pencegahan dan pengadilan, pengobatan serta penyediaan obat esensial. Dan ada juga peranan nakes dalam pelayanan kesehatan primer. Yang pertama peran serta aktif masyarakat, mendorong mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik asuhan diri kepada masyarakat. Yang ketiga memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat. Yang empat mengkoordinasi kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat. Yang kelima membina kerjasama dengan masyarakat, keluarga serta individu, membina kerjasama lintas program dan juga membina kerjasama lintas sektoral. Bentuk-bentuk operasional dari pelayanan kesehatan primer yang pertama yaitu program pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD, yang kedua gerakan hidup bersih dan sehat atau GHBS, yang ketiga program pengembangan desa siaga. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai pelayanan kesehatan primer. Banyak sekali poin-poin dari pelayanan kesehatan primer ini. Dan yang untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pembangunan kesehatan di Indonesia. Apa itu pembangunan kesehatan? Awalnya saya berpikir pembangunan kesehatan itu seperti pembangunan gedung-gedung yang bersangkut paut dengan kesehatan. Ternyata pembangunan kesehatan yang dimaksud di sini merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari yang kurang baik atau yang masih yang belum baik menjadi lebih baik lagi, yang sesuai dengan standar kesehatan yang ada di Indonesia. Perubahan tingkat kesehatan suatu masyarakat dapat dilihat dari dengan mengamati suatu kasus-kasus kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat di suatu tempat. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antara upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Banyak terdapat masalah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Yang pertama, status kesehatan masyarakat masih rendah, perilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya pembangunan kesehatan, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Masalah lainnya seperti pemerataan, keterjangkauan atau akses pelayanan kesehatan yang bermutu atau berkualitas masih rendah. Yang keempat, masalah kurang tenaga kesehatan dan penyebaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan juga masalah yang rumit. Di sini ada beberapa permasalahan kesehatan tersebut dapat diatasi dengan kerjasama lintas sektor yang sinergis juga dukungan dari masyarakat. Yang pertama seperti perilaku masyarakat yang diharapkan adalah yang pertama perilaku yang bersifat proaktif, kedua mencegah resiko terjadi penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, dan masalah kesehatan lainnya seperti sadar hukum, ikut berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan, dan juga ikut menyelenggarakan masyarakat yang sehat dan aman.
Jadi kesimpulannya, pelayanan kesehatan primer atau primary health care adalah pelayanan kesehatan utama atau pokok yang berdasar kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial yang dapat diterima oleh umum seperti masyarakat, keluarga, perseorangan, atau individu melalui persenjataan mereka sepenuhnya dengan biaya yang terjangkau. Dan pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi, jika pelayanan kesehatan primer sudah terpenuhi dengan baik, masyarakat pun juga akan semakin sehat. Semua diawali dari masyarakat, keluarga, dan individu yang sehat akan membuat pembangunan kesehatan di Indonesia berhasil, karena terjadi perubahan derajat kesehatan dari yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.